yang sudah bergabung, nanti sambil berjalan, sambil menunggu teman-temannya yang belum hadir, kita mulai saja ya, karena waktunya sudah 5 menit berjalan. Nah, sebetulnya seharusnya hari ini Ibu ditemani oleh Bu Siva. Hanya kebetulan Bu Siva sedang ada kegiatan yang lain, jadi untuk sementara ini yang ada di depan kalian hanya Ibu, tapi Ibu dibantu oleh Bu Seli ya, Bu Seli ya. Terima kasih Bu Seli yang sudah menemani hari ini. Hari ini seperti yang sudah Ibu share kemarin, insya Allah kita akan membahas dari pelajaran IPA yang kedua. Nah, dikarenakan kita masih ada pandemi ya, sehingga pembelajaran masih secara daring. Kan sih walaupun masih berjalan secara daring, kalian tetap semangat ya. Nah, pelajaran yang Bu Siva berikan 2 minggu yang lalu, materinya tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Kalau yang ingin menjawab boleh di pidato. Reproduksi. Sistem reproduksi. Reproduksi manusia bukan? Reproduksi hewan. pada sedikit mengingatkan pelajaran mengenai reproduksi Nanti tentang reproduksi pada manusia. Ingatkan reproduksi itu apa? Kalau ingin menjawab, sebutkan nama dan kelas. Saya Bu. Ya, sebut nama dan kelas. Putri Amanda Bu 9B. Putri Amanda 9B. Reproduksi adalah cara untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Oke, ya betul. Jadi reproduksi adalah Cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. ya, itu. Nah, tujuannya untuk apa produksi? Yang lain selain Putri Amanda? Tujuan reproduksi untuk apa ya? Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah, Bu. Nah, supaya tidak punah, jadi makhluk hidup harus melakukan reproduksi. Itu dalam bahasa Indonesia. Yang sudah disampaikan oleh Bu Siva pada minggu yang lalu itu sampai apa ya waktu itu ya? Bagian pembentukan sel kelamin ya. Yang diberikan oleh Bu Siva minggu lalu sampai pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Nah, untuk penyakit dan sistem reproduksi pada manusia sudah diberikan belum? Penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi pada manusia sudah diberikan belum oleh Bu Siva? belum. Nah, kelanjutan dari reproduksi pada manusia nanti ada penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi pada manusianya saja. Untuk hari ini tidak akan Ibu bahas. Penyakit dan gangguan nanti Ibu akan berikan dalam bentuk tugas. Nah, kalian bisa lihat bagan yang ada di depan. Penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi, ini contoh-contohnya. Kalau pada pria, contohnya ada penyakit epididymitris, kemudian ada orchitis, ada gangguan prostat. Nah, untuk yang wanita, ada endometriosis, kemudian ada beberapa jenis kanker, mulai dari kanker serviks, kanker rahim, kemudian kanker vagina, kanker vulva. Ada juga kepetihan yang biasa dialami oleh wanita ya.
Nah, ada juga penyakit yang bisa dialami oleh keduanya. Bisa pria dan bisa juga oleh wanita. Yaitu hipogonadism atau herpes genitalis. Ada juga sifilis atau dalam bahasa kitanya adalah raja singa. Nah, tugasnya untuk yang ini kalian cari 5 saja jenis penyakit, kemudian kalian cari beri penjelasannya. Oke, paham? Paham tidak? Paham. Paham nggak tugasnya? Paham, Bu. Jadi yang ada di pagan tadi, kalian boleh pilih 5 saja, kemudian kalian browsing, cari di Google penjelasan mengenai kelima jenis penyakit tersebut. Boleh bebas yang mana saja. Oke ya, itu tugasnya. Nah, untuk hari ini, nanti lebih jelasnya tugasnya Ibu share di GCR atau di WA grup kelas. Ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas, ini judulnya. Reproduksi dan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, nanti pada hewan ada 2 jenis reproduksi. Oh ya, sebelumnya ini dulu. Jadi, kenapa harus mempelajari itu? Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menyebutkan macam reproduksi generatif dan vegetatif pada hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan ada hewan vertebrata dan invertebrata. 2 cara. Yang pertama, secara generatif, dan yang kedua, reproduksi secara vegetatif. Generatif itu kata lainnya adalah reproduksi secara seksual. Nah, sementara vegetatif dalam bahasa lainnya adalah reproduksi aseksual. Sekarang kita lihat bedanya keduanya ya. Yang pertama, kalau pada reproduksi generatif, perkembangbiakannya terdiri dari 2 induk. Nah, sedangkan pada reproduksi vegetatif, dia hanya terdiri dari 1 induk saja. Nah, ciri yang kedua, kalau pada reproduksi generatif, dia melibatkan sel kelamin jantan, yang biasa kita sebut sebagai spermatozoa, dan sel kelamin betina yang biasa disebut sebagai ovum. Nah, sedangkan pada reproduksi vegetatif, tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian ciri yang ketiga, pada reproduksi generatif terjadi fertilisasi atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembuahan, penyatuan spermatozoa dengan ovum. Nah, sementara pada reproduksi vegetatif tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan. Nah, kemudian yang keempat, untuk reproduksi generatif, sifat keturunan atau anaknya tidak sama seperti induk atau bisa variatif dia. Sementara untuk yang reproduksi secara vegetatif, sifat keturunannya sama persis seperti induknya. Nah, yang terakhir, pada reproduksi generatif biasanya membutuhkan waktu lama untuk bereproduksi. Nah, jumlah keturunannya juga sedikit. Sementara untuk yang reproduksi vegetatif, waktu reproduksinya cepat dan jumlah keturunannya juga dia lebih banyak. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut pada jenis reproduksi. Yang akan kita bahas adalah pada reproduksi pada vertebrata dan invertebrata. Masih ada yang ingatkah? Apa bedanya vertebrata dan invertebrata? Ada yang ingat? Ada yang tahu, masih ingat?
Hewan vertebrata itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Nggak kedengaran. Ada yang tahu hewan vertebrata itu apa? Saya Bu. Ya, siapa? Sebutkan nama. Arya Bu, 9H. 9H siapa? Arya. Iya, Arya. Vertebrata hewan memiliki bentuk tubuh yang lebih kokoh. Sedangkan pada hewan invertebrata, ciri-ciri yang terlihat adalah cangkang yang melindungi area tubuh mereka. Oke, itu salah satu cirinya itu. Oke, Arya, bolehkah Ibu lihat wajahmu? Ya Bu. Coba nih Arya. Apa Bu? Arya, Ntar Bu. Vertebrata hewan memiliki tubuh yang lebih kokoh. Sedangkan pada hewan invertebrata, ciri-ciri yang terlihat adalah cangkang yang melindungi area tubuh mereka. Ya, itu salah satu cirinya. Ada ciri yang lain yang mudah untuk membedakan antara vertebrata dengan invertebrata. Ciri lain. Ciri lainnya, ada temannya yang lain yang mau coba jawab? Keduanya memiliki tulang rangka. Ya, yang mana itu? Keduanya Bu. Ya. Kemudian ciri lain lagi? Nggak ada Bu. Barangkali ada temannya yang tahu? Asal katanya. Apa itu yang ada di sini? Tulang yang ada di pada manusia nih, dicirikan pada ini nih, vertebra nih. Jadi vertebrata itu hewan yang apa? Nih. Memiliki tulang belakang. Memiliki tulang belakang yang tersusun. Ya. Kalau vertebrata tidak memiliki mata majemuk, Bu. tulang belakang, jadi kebalikan. Ya. Balik ke PowerPoint-nya Bu Sel. Nah, ini kalau pada vertebrata seksual, artinya ada peleburan sel sperma dengan sel ovum atau yang kita sebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Coba kalian lihat, perhatikan bagan yang ada di layar kalian. Nah, karena adanya fertilisasi pada hewan vertebrata, nah nanti kita menemukan ada dua jenis fertilisasi nih. Fertilisasi yang pertama, ini ada fertilisasi secara eksternal. Kemudian jenis fertilisasi yang kedua adalah fertilisasi internal. Nah, apa bedanya fertilisasi eksternal dengan fertilisasi internal? Bedanya kita lihat ke sini. Nah, yang fertilisasi internal, ini kita lihat, yang di depan kalian. Ada hewan apa itu? Ada salah satu contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal, yaitu kura-kura. Nah, fertilisasi internal itu adalah penyatuan spermatozoa dan ovum terjadi di dalam organ reproduksi betinanya. Sementara untuk fertilisasi eksternal,
penyatuan spermatozoa dan ovum terjadi di luar organ reproduksi betinanya. Contohnya nih seperti gambar yang ada di hadapan kalian itu, seperti katak. Atau contoh lainnya adalah pada ikan. Nah, kemudian jika dilihat berdasarkan perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, maka cara reproduksi pada hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada ovipar. Yang kedua, ada vivipar. Dan yang ketiga, ada ovovivipar. Ibu rasa ini waktu SD pernah diberikan ya pelajaran ini. Apakah bedanya ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Bu Seli, tolong dibuka. Yang pertama yang ovipar dulu. Yang ovipar. Adakah yang mau jawab? Apakah ovipar? Suara Ibu terdengar nggak? Dengar. Oke. Hewan ovipar adalah hewan yang bertelur, Bu. Sebutkan nama dan kelas. Putri Amanda 9B, Bu. Putri Amanda 9B. Apa Putri Amanda jawabannya? Ovipar adalah hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur. Contohnya? Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Ya, sip. Bagus. Dan untuk yang vivipar. Vivipar melahirkan. Yang lain. melahirkan. Hewan yang melahirkan. Yang lain. Nama dan kelas. Yang lain sebutkan nama dan kelas. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Bu. Siapa ya? Bu. MC Dik A, kelas 9A. Ya, siap. Sidik asuh. Silakan Sidik. Vivipar. Ya. Vivipar itu hewan yang melahirkan. Contohnya kucing, anjing, hamster, dan lain-lain. Ya, dan lain-lainnya apa? Ya banyak, Bu. Oke, itu yang Vivipar. vivipar. Adakah yang bisa jawab? Saya, Bu. Ali Putri Darmawan, Amanda Bu. 9B. Ya, Bu. Apa? Bang 9D. Darmawan. Amanda, Bu. Selain Putri Amanda dulu, yang lain dulu. Bang 9D, Bu. Aldi Darmawan 9C. Aldi Darmawan 9C. Oke, Aldi. Apa ovovivipar? Ovovivipar adalah berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, Raihana 9G, Bu. Raihana mau memberikan contohnya. Contohnya ikan hiu, Ya, selain itu, ular, selain itu, terus apa lagi ya? lagi. Raihana 9 apa tadi? 9G, Ini tadi ular, apa tadi? ular dan hiu. Ya. Kita berkembang biaknya dengan cara bertelur kalau berkembang, sementara untuk yang ovovivipar telur dan sekaligus melahirkan. Nah, kita kembali ke PowerPoint-nya. Terima kasih yang sudah jawab ya. Kemudian kita lanjut ke Sally. Nah, screen berikutnya aja. Ini yang tadi disebutkan oleh kalian. Nah, ovipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di situ ada contoh-contohnya, ada kura-kura, ada ikan, ada ayam, kemudian vivipar adalah
perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Sementara kalau yang ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan. Nah, kalau dihubungkan dengan cara fertilisasinya, contoh pada hewan ovipar, misalkan pada ikan. Ikan itu fertilisasi atau pembuahannya di luar atau di dalam tubuh. Dia biasanya bertelurnya di luar tubuhnya. Makanya disebut dia fertilisasi eksternal. Nah, sementara contoh yang vivipar, reproduksinya, fertilisasinya secara internal. Contoh pada sapi atau kucing. Jadi terjadi pembuahannya di dalam tubuh induknya. Nah, yang akan lebih jelas laginya nih. Ini contoh-contoh untuk yang ovipar tadi yang bertelur. Pada hewan ovipar, dia meletakkan telurnya di luar tubuh. Nah, embrionya itu berkembang biaknya di dalam dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan yang ada di dalamnya. Contohnya tadi ya, ikan, kemudian burung, amfibi, dan sebagian jenis reptil. Kemudian untuk yang jenis ovovivipar, yang bertelur dan beranak. Nah, hewan yang jenis ini dia menghasilkan telur dan embrionya berkembang di dalam telur. Hanya yang membedakan dari ovipar, ovovivipar mengeluarkan individu barunya dari dalam tubuh itu dengan cara dilahirkan. Makanya dia ganda, ovovivipar, bertelur dan sekaligus melahirkan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, contohnya adalah pada ikan hiu, pada kadal, ada juga buaya dan beberapa jenis ular. Nah, kemudian yang ketiga, vivipar. Yang melahirkan anaknya ya, biasanya pada hewan-hewan yang berkelompok mamalia. Embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian nanti mendapatkan makanan dari induknya melalui ari-ari atau plasenta. Nah, contohnya ini yang ada di depan ya. Hewan biri-biri. Nah, ini kalau berdasarkan dari kelompok hewannya. Nah, kalau kita kelompok-kelompokkan nih, kalau dalam vertebrata kan ada 5 kelas ya, ada 5 kelompok. Nah, kelompok Pisces atau ikan biasanya dia bersifat ovipar. Dan dia juga fertilisasinya terjadi di luar tubuh induknya atau fertilisasi secara eksternal. Kemudian pada kelompok amfibi. Amfibi juga sama dengan ikan, fertilisasinya secara eksternal. Nah, telur yang telah dibuahinya dia akan bergerombol di permukaan air. Baru setelah 6 hari kemudian akan menetas menjadi kecebong. Gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini kelompok hewan melata atau yang biasa disebut sebagai reptil. Nah, dia nih yang untuk kelompok reptil, dia meletakkan telurnya di dalam tubuh nanti dilahirkan, anaknya akan dilahirkan, makanya disebutnya dia kelompoknya adalah kelompok ovovivipar untuk sebagian reptil. Pembuahannya terjadi di dalam atau fertilisasi secara internal. Nah, untuk kelompok aves atau burung atau unggas, nah dia fertilisasinya secara internal. Nah, untuk semua jenis burung dia bereproduksi secara bertelur atau biasa disebut sebagai ovipar. Kemudian yang ini terakhir untuk yang mamalia, jelas ya fertilisasinya dia secara internal. Nah, karena dia sudah memiliki organ yang sempurna pada bagian reproduksinya. Biasanya dicirikan dengan memiliki kelenjar susu untuk yang mamalia. Nah, itu. Setelah di vertebrata, nah sekarang kita lanjut nih ke bagian hewan yang invertebrata. Hewan-hewan kecil yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jenis perkembangbiakannya apa? Nah, karena dia belum sempurna, maka perkembangbiakannya secara vegetatif atau secara aseksual. Ada beberapa jenis nih caranya. Yang pertama, ada dengan cara membelah diri.
Nah, apa sih membelah diri? Nah, cara membelah diri ini cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contohnya pada amuba. Ini pada gambar yang ada di hadapan kalian ya. Amuba yang tadinya satu, kemudian bisa menjadi dua individu baru tanpa didahului dengan adanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi membelah dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ada fragmentasi. Nah, bedanya dengan yang tadi. Kalau yang fragmentasi ini cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan memutuskan bagian tubuhnya sendiri. Jadi tergantung dari berapa potongan yang dia hasilkan, maka sejumlah itulah individu baru yang dihasilkan. Contoh pada gambar yang di depan nih, pada planaria SP. Pada gambar yang pertama, itu ada pembelahan planaria ini membagi menjadi dua, maka akan dihasilkan dua individu baru. Kalau dia membagi menjadi tiga, maka tiga individu baru yang akan dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Nah, kalau dengan cara tunas ini, sebagian tubuhnya terpisah. Nah, selanjutnya akan jadi bagian dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada hidra. Nah, ini caranya seperti ini. Atau Patrick ya, yang kalian kenal itu juga dia melakukan perkembangbiakannya dengan cara tunas itu. Ada prosesnya, jadi tahapan-tahapannya. Mulai dari kalian perhatikan nih, muncul sedikit, kemudian agak membesar, setelah itu dia akan melepaskan diri menjadi individu yang baru. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, yang keempat ada partenogenesis. Nah, kalau yang ini adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru berasal dari ovum yang tidak dibuahi oleh spermatozoa. Ini contohnya pada lebah. Nah, itu nanti ada lebah pekerja dan ada ratu lebah ya, yang mendapatkan nanti materi genetiknya setengah dari induknya. Nah, pada perkembangan selanjutnya, tidak semua hewan mengalami perkembangan yang sama. Jadi ada beberapa jenis hewan yang memiliki keistimewaan. Jadi perkembangan dari kecil sampai ke bentuk dewasanya ada yang punya keistimewaan. Contoh pada katak. Nah, ini pada peristiwa metamorfosis. Ini pernah dipelajari juga di SD ya. Ada yang tahu, masih ingat metamorfosis itu apa? Yang masih ingat metamorfosis itu apa? Coba ke Dea Ivana. Dea Ivana. Ada Dea? Ada Dea? Halo Dea. Ada yang lain ya? Masih ingat metamorfosis? Coba Farhan. Farhan 9D. Arya, Bu.
Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Ya. Contohnya Contohnya kupu-kupu, Bu, kupu, lagi. terbu, Capung, Bu. Capung, Ulat, Bu. ulat, ulat. ulat, Kalian Kecoa. kalian katak, katak, hewan, katak, Kumbang. Belalang. belalang, kodok, Kupu-kupu. itu ya contoh-contohnya. Nah, kita lihat yang pertama. Ada jenis metamorfosis yang pertama. Ini yang kedua contoh adalah metamorfosis pada katak. Dari mulai telur, kemudian dia menetas menjadi berudu atau kecebong. Kecebong dulu. Nah, kemudian setelah itu jadi berudu, jadi katak muda dan jadi katak dewasa. Yang harus kalian perhatikan itu ada perubahan yang sangat signifikan ya, yang sangat kelihatan jelas dari mulai telur sehingga dia bentuk menjadi katak dewasanya. Nah, ini kita kelompokkan sebagai metamorfosis yang sempurna. Karena perubahan bentuknya terlihat nyata. Ada kupu-kupu. Setelah bertelur dia jadi ulat, kemudian jadi pupa, dan akhirnya jadi kupu-kupu dewasa. Nah, untuk jenis yang kedua, metamorfosis yang kedua, ini contoh lainnya tadi yang disebutkan oleh teman kalian. Ada pada capung dan juga pada kecoa. Nah, kalau yang ini hanya beberapa tahap saja. Jadi setelah jadi telur, kemudian bentuk mudanya, dan akhirnya ke bentuk dewasanya. Perubahannya tidak terlihat nyata sehingga dia dikelompokkan sebagai metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, selain ada metamorfosis, ada juga perkembangan pada hewan yang kita sebut sebagai metagenesis. Nah, metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara fase seksual dan fase aseksual. Jadi dia mengalami dua fase. Nah, fase seksual itu menghasilkan sel telur dan sperma, sementara yang aseksualnya menghasilkan individu baru tanpa melalui fertilisasi. Ini contohnya pada ubur-ubur ya. Nah, berikutnya. Nah, sambil kalian istirahat, kalian saksikan ini dulu nih. Pada bulan Januari lalu, peneliti di Chinese Academy of Science Shanghai berhasil menciptakan 2 ekor monyet hasil cloning. Ini menjadi kali pertama jenis primata berhasil di-cloning dan tetap hidup. Kedua monyet hasil cloning ini diberi nama Chong Chong dan Hua Hua. Keduanya dilahirkan dari sel janin yang dikembangbiakan pada sebuah cawan Petri. Perusahaan asal Korea Selatan Som Biotech Research Foundation menyediakan jasa khusus cloning bagi para pencinta anjing. Di sini, orang-orang dapat memiliki kembali hewan kesayangan mereka yang telah mati. Caranya dengan menduplikasi anjing yang masih hidup melalui rekayasa genetika secara aseksual. Walaupun anjing cloning tidak selalu sama seperti anjing yang masih hidup, namun tidak sedikit masyarakat yang rela mengeluarkan biaya hingga $110.000 Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk mengkloning anjing kesayangan mereka. Masih dari spesies anjing, ini adalah Snuppy, anjing hasil cloning pertama di dunia yang berhasil lahir pada tahun 2005 oleh ilmuwan asal Korea Selatan Hwang Woo-suk. Ia berasal dari Afghanistan. Snuppy tercipta berkat donor sel somatik dari anjing yang bernama Tai yang mati pada umur 12 tahun. Ia kemudian diteliti di Seoul National University, namun pada tahun 2015 lalu, Snuppy mati saat usianya 10 tahun. Bisa terlihat nggak tadi videonya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Di video tadi diceritakan tentang apa ya? Cloning hewan. Cloning yang berhasil. Hewan.
Hewan apa yang dikloning? Suara siapa ya? Monyet. 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 Monyet anjing. Monyet Anjing. suara siapa ya? Tadi Ibu tanya suara siapa? Suara monyet. Oh ya, tadi seperti yang sudah kalian simak ya di video tadi itu ada cerita tentang apa? Menghasilkan individu baru dengan cara apa tadi, cloning, ya. Cloning tadi disimak nggak, cloning itu apa? Tadi yang di cloning ada dua kan ya? Ada monyet, ada kera ya, yang satu lagi ada anjing. Nah, monyetnya tuh kalau nggak salah namanya Zongzong. Anjingnya namanya Hua-Hua. Itu dia dihasilkan dengan cara tidak dilahirkan juga tidak dengan cara ini. Jadi dia dihasilkan dengan bantuan teknologi secara khusus. Itu yang kita sebut sebagai teknologi reproduksi. Jadi menghasilkan individu baru dengan bantuan alat yang khusus dan juga bantuan tenaga khusus. Jadi tidak sembarangan. Itu yang sudah dihasilkan seperti itu. Contohnya pada cloning. Nah, supaya lebih jelasnya. Jadi teknologi untuk mengembangbiakan hewan dengan beberapa cara dan menggunakan alat tertentu untuk mengatasi permasalahan dalam perkembangbiakan. Salah satu caranya yang dilakukan pada Zongzong, si kera yang di cloning, dan juga pada anjing yang namanya Hua-Hua, itu dilakukan di Tiongkok. Nah, sebelumnya ada beberapa tahun yang sebelumnya itu juga ada hewan yang dikloning ini pada domba, namanya domba Dolly. Dia dilakukan waktu itu di negara Skotlandia. Nah, pada peristiwa cloning, proses menghasilkan individunya itu dari jenis yang sama dan identik secara genetik. Nah, prosesnya bisa kalian lihat di situ. Kemudian yang kedua, nah ini ada cara hibridisasi. Jadi perkawinan dua jenis hewan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul. Nah, contohnya ini pada perkawinan antara singa dengan macan ini. Hasilnya apa? Hasilnya ini yang kalian lihat di bawah, bentuknya seperti ini. Ada perkawinan lion dan tiger. Nah, hewan yang dihasilkan disebut sebagai liger. Coba kalian lihat bedanya dari secara fisik. Jadi secara fisik terlihat si liger ini punya badan yang lebih unggul dibandingkan induknya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada dengan cara inseminasi buatan atau yang biasa disebut dengan kawin suntik. Ya. Ini tekniknya dengan cara memasukkan sperma yang berasal dari ternak jantan unggul. Biasanya ini sudah sering dilakukan pada sapi ya. Nah, yang dimasukkan nanti ke dalam organ kelamin pada sapi betinanya. Nah, manfaatnya apa nih inseminasi buatan? Bisa efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas keturunannya. Nah itu materi yang bisa Ibu berikan untuk hari ini. Nah, untuk kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, hewan dapat bereproduksi dengan cara generatif atau seksual dan bisa juga secara vegetatif atau aseksual, dan teknologi reproduksi diharapkan dapat mengatasi masalah dalam perkembangbiakan dan juga diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Nah, itu saja yang bisa Ibu berikan hari ini. Nah, jika ada yang belum kalian pahami atau jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti chat langsung ke Ibu melalui WA atau kalian tanyakan melalui untuk materinya juga insya Allah nanti Ibu share ya di GCR di kelas kalian masing-masing. Ya, sudah. Terima kasih atas waktunya Ibu Hairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.